membakar dan memijak bendera kita dan membaling najis ke dalam kawasan kedutaan kita adalah satu penghinaan kepada Malaysia. Katakanlah kepadaku, apa Tuhan ada? Katakanlah kepadaku, apa Dia menyayangiku? Yo! Aku menunggu dan terus menunggu waktu untuk mendengarmu. Aku menanti dan terus menanti hingga waktunya tiba. Mencintaimu itulah anganku, mendapatkanmu itulah harapku. Dicintaimu itulah anganku, itu yang ku mau. Tolong aku, tolonglah aku ingin dicintaimu. Tolong aku, tolonglah aku ingin mencintaimu setiap selalu dalam hidupku juga matiku. Dicintaimu, tolong aku, tolonglah aku ingin mencintaimu. Tolong aku, tolonglah aku ingin dicintaimu. Tolong aku, tolonglah aku ingin mencintaimu setiap selalu dalam hidupku juga matiku. Katakanlah kepadaku, apa Tuhan ada? Ya, terima kasih sekali lagi UJ dan Friends dengan apakah Tuhan ada. Seandainya kita bisa bertanya langsung kepada Tuhan soal masalah perbatasan ini ya Pak ya. Ya tapi saya bisa bertanya langsung kepada rekan saya yang saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia, soal bagaimana sikap resmi pemerintah Malaysia terhadap insiden ini dan juga bagaimana suasana di sana. Juanita Wiratmaja. Ya, Rike. Ya, bagaimana
sebetulnya? Di negeri jiran Malaysia memang reaksi dan respon terhadap insiden penangkapan tidaklah semasif seperti yang terjadi di tanah air. Yang paling disesalkan pemerintah dan juga warga Malaysia adalah terjadinya pembakaran jalur gemilang bendera Malaysia dan juga pelemparan kotoran ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dalam aksi protes yang terjadi. Namun dalam berbagai kesempatan, para politisi di sini dan juga tokoh politik menyebutkan hal ini tidaklah mencerminkan sikap bangsa Indonesia, melainkan hanyalah ulah segelintir warga Indonesia yang ingin merenggangkan hubungan kedua negara. Beberapa waktu lalu memang sempat terjadi aksi protes damai oleh puluhan mahasiswa di Malaysia. Mereka datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk menyerahkan tuntutan mereka melalui surat dan juga bingkisan parsel bagi Presiden, sejumlah menteri dan juga ormas-ormas yang kerap melakukan demonstrasi anti-Malaysia di berbagai daerah di Indonesia. Kalau boleh dikatakan, sentimen negatif antar warga dari kedua negara ini yang paling banyak bisa kita lihat adalah di dunia maya. Mulai dari perubahan atau pemelesetan syair lagu kebangsaan Indonesia yang diduga dilakukan oleh blogger Malaysia, sampai aksi balasan oleh para hacker Indonesia yang membobol sejumlah situs Malaysia pada hari kemerdekaan Malaysia yang ke-53. Dan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, pemerintah Malaysia dan Indonesia akan bertemu di Kinabalu, Malaysia 6 September mendatang, salah satunya untuk membahas mengenai sengketa perbatasan perairan kedua negara. Sehingga diharapkan kedua negara bisa menyelesaikan persoalan ini secara bermartabat. Demikian Rike yang dapat kami laporkan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, terima kasih. Juanita, menurut laporan Juanita, warga Malaysia lebih adem ayem menanggapi masalah ini dibandingkan warga kita, Pak Daniel. Tapi tidak ketika ada insiden pelemparan Kedutaan Besar dengan tinja itu. Menurut saya, walaupun ini negeri yang memuliakan demokrasi, ada ruang yang begitu luas untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, kemarahan, tetap saja pelemparan tinja itu tidak menggambarkan rasa biadab dan keberadaban kita. Kita juga mengecam pelemparan tinja itu. Itu tidak pantas, tidak mencerminkan juga martabat bangsa ini. Menurut saya, mereka pantas kalau harus tersinggung dengan tinja yang dilemparkan ke kedutaan Malaysia. Buruk sekali. Pak Hasim? Ya, barangkali begitu juga ya, bahwa berdemonstrasi itu hak semua orang lah sekarang ini ya. Dan kita boleh menyatakan perasaan tidak suka kita dan protes kita. Tetapi juga harus dengan cara-cara yang agak sedikit santun lah gitu ya. Ya mungkin barangkali santun tidak lantas perlu senyum-senyum waktu demonstrasi, tapi paling tidak ada langkah hal-hal yang jangan terjadi, begitulah perasaan saya juga. Dan saya kan juga kadang-kadang membayangkan ya, kalau hal demikian itu terjadi, orang boleh berdemonstrasi terhadap Indonesia di mana-mana, tapi kalau orang mulai melakukan hal-hal yang sifatnya agak sedikit itu ya, apa ya, harga diri bangsa, menyinggung harga diri dan bangsa, ya tentunya kita juga pasti marah juga kita. Kalau bendera kita diinjak-injak di mana-mana, itu kan juga kita tidak terlalu tidak akan terima juga, gitulah kira-kira. Ya, namun demikian jangan kita lupa juga bahwa reaksi yang terjadi di masyarakat ini justru kalau dibaca tadi, didengar tadi, karena ada rasa tidak puas yang sudah menimbun begitu, yang sudah akumulasi selama bertahun-tahun di kalangan masyarakat, dan hal itu memang tidak sehat dalam segi kita harus protes itu loh, hal-hal yang begitu terjadi dengan cara-cara yang hormat gitu. Sebagian warga begitu ya. Ya, soal ketersinggungan pemerintah Malaysia juga sudah diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, mungkin kita bisa lihat cuplikannya. Jadi adalah tanggung jawab saya untuk memaklumkan pada rakyat-rakyat Malaysia sekiranya ada insiden-insiden yang telah pun berlaku atau akan berlaku di mana alih-alih bendera ini mengancam keselamatan rakyat Malaysia. Dia kata nak cukur, hantarkan Malaysia balik. Saya ingat itu satu penghinaan. Saya tidak sangka bahawa rakyat Indonesia boleh berfikir sedemikian. Dan ini adalah satu penghinaan yang bukan saja pada rakyat Malaysia, tapi juga rakyat Indonesia. Pasal bilangan besar rakyat Indonesia yang beratus juta itu tidak sedapat dengan orang-orang yang bilangan kecil. Ini satu orang kata comfort pada saya, bahawa ini bukanlah perasaan orang-orang Indonesia keseluruhannya yang memijak, yang membuang najis, bukan itu. Saya tahu rakyat Indonesia keseluruhannya juga prihatin dengan majikan rakyat Indonesia, sama juga. Malaysia tidak ada bedanya. Jadi kalau sekiranya perlu
kalau sekiranya ada insiden yang berlaku di mana rakyat Malaysia telah pun ditahan ataupun diculik ataupun sebaliknya, saya tidak akan agak mengeluarkan pernyataan seumpama itu. Tapi pada masa ini tidak ada keperluan. Hadir sampai sini tidak ada secara resmi pernyataan. Tidak ada. Dan saya cuma katakan sekiranya, maybe if it is necessary. Jadi saya juga tahu itu. Ya, Menlu Malaysia masih menggunakan kata nelayan diculik, Pak Dhamil. Siapa yang lebih berhak tersinggung sebetulnya ini, Indonesia, Malaysia? Ya, pertama kata diculik itu sendiri bisa dipakai oleh kedua belah pihak. Ketika petugas kita dibawa lari ke sana, kita juga mengatakan itu penculikan, pemindahan orang secara paksa, melampaui kewenangan dan seterusnya. Tapi katanya diborgol. Itu, ya, dan saya kira pidato tadi menjadi penting karena diantaranya ada elemen yang sangat mendasar, yaitu ketika Presiden meminta penjelasan dan tentang apa yang disebut juga insiden lain, pemborgolan petugas resmi kita dan pengenaan pakaian tahanan, dan yang ketiga penempatan mereka menjadi satu dengan kriminal, penjahatan. Itu tidak saja tidak patut, provokatif, tapi juga tidak mencerminkan hubungan di antara dua negara sahabat anggota ASEAN. Dan saya kira salah satu yang keras dari pidato tadi adalah minta penjelasan yang proper. Pidato Presiden tadi. Ya, mudah-mudahan mereka melakukannya. Bagaimana dengan surat Presiden SBY sudah dikirimkan ke Perdana Menteri, Pak? Belum dibalas sampai saat ini? Sampai hari ini belum. Sabtu surat itu dikirim, dan memang di dalam hubungan resmi kedua negara tidak biasa ada hari Minggu dipakai. Karena itu kita memang menyisakan kerelaan kita untuk menunggu Senin dan berharap membayangkan membaca perlu 1 hari, maka Selasa. Tapi tidak juga sampai Rabu, karena itu sampai malam malam ini menurut tidak saya juga atau belum juga dibalas. Apakah kita menangkap ini sebagai sinyal bahwa mereka acuh tak acuh terhadap Indonesia, terhadap surat ini? Kali ini saya harus lebih diplomatis. Mungkin mereka kebingungan harus menjawab seperti apa. Jadi iya, Pak Hashim, bagaimana menurut pendapat Bapak? Bisa juga terjadi loh di dalam hal-hal diplomatik yang demikian ini, kalau surat secara resmi dan secara diplomatik tidak disampaikan dan tidak dijawab dalam waktu yang wajar, interpretasinya bisa dua. Bukan hanya diartikan diabaikan, tetapi juga barangkali mereka tidak bisa jawab. Dan basically menyetujui dan mengakui apa yang disebut dalam surat itu. Bisa juga terjadi interpretasi demikian, dan seringkali juga tidak orang tidak mau menjawab memang, karena nanti dia kan tidak bisa mengatakan oh ya apa yang disebut itu benar, dia diamkan aja. Ya, meskipun bisa juga terjadi sebaliknya. Tapi bisa diartikan juga itu dia memang mengakui bahwa apa yang kita sebut di dalam paper itu ya sesungguhnya benar gitu. Kalau dia tidak benar, tentunya dia akan kemukakan tanggapan-tanggapannya gitu kan ya.